Halo, kembali lagi kita ketemu di mata kuliah Agama dan Etika di pertemuan yang ketiga. Seperti biasa, untuk materi lengkapnya Anda silahkan download di portal, ada semua di sana. Tetapi yang akan saya jelaskan lewat video kali ini secara khusus adalah perbedaan dari 4 kata yang Anda lihat di layar ini. Etika, etiket, amoral, dan immoral. 4 kata ini akan Anda temukan di materi pertemuan ketiga yang akan Anda download dari portal. Ya, kita mulai dari yang etika. Apa itu etika? Anda pasti sudah sering dengar ya. Etika itu nilai dan norma yang biasanya dijadikan pegangan, dijadikan landasan, dijadikan dasar gitu untuk mengatur perilaku sekelompok orang gitu ya. Nah, kalau kita nyebut etika itu biasanya kaitannya sama moral. Jadi norma moral, nilai moral, mana yang nggak boleh dan boleh secara moral itu kaitannya sama etika. Nah, ada satu kata yang mirip dengan etika tetapi punya arti yang berbeda, yaitu etiket. Nah, kalau tadi etika adalah moral, di etiket ini adalah tentang sopan santun. Bedanya apa? Kita akan lihat satu-satu. Ya. Nih, apa bedanya etika dan etiket? Etika itu ngomongin moral, sifatnya mutlak. Mutlak tuh maksudnya gini, yang dibilang nggak boleh, mau di sini, di sana, di sono gitu ya, di tempat manapun nggak boleh. Mutlak. Mau dilakukan dengan cara ini, itu, tetap nggak boleh. Itu mutlak. Sementara yang etiket, yang kanan itu etiket, etiket sifatnya relatif, artinya bisa jadi di sini boleh, di sana nggak boleh. Bisa jadi kalau pakai cara ini boleh, kalau pakai cara itu nggak boleh. Maksudnya gimana sih? Saya akan ngambil contoh gini. Yang etiket, uh, Anda pasti sering dengar bahwa tangan kanan itu dianggap lebih sopan untuk melakukan sesuatu dibanding tangan kiri, gitu ya. Ngasih benda ke orang, kalau pakai tangan kanan, oke. Kalau pakai tangan kiri dibilangnya nggak sopan. Makan juga gitu, pakai tangan kanan gitu kalau ngajarin anak kecil gitu kan, dan sebagainya. Belajar nulis juga kanan, jadi kanan itu dianggap paling bagus dibanding kalau pakai tangan kiri kalau ngapa-ngapain gitu ya. Itu etiket, tata cara. Nah, kalau etika gimana? Etika itu mutlak, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Maksudnya gimana? Tadi misalnya pakai tangan kanan kiri ya, kita tahu jelas bahwa membunuh itu nggak boleh. Secara moral, secara etika udah jelas nggak boleh, ya. Dan nggak ada aturan bahwa kalau membunuhnya pakai tangan kiri nggak boleh, kalau pakai tangan kanan jadi boleh, kan nggak gitu. Bunuh ya tetap nggak boleh, mau pakai cara apapun tetap nggak boleh, gitu. Nah, itu etika mutlak. Kalau etiket masih bisa tergantung caranya gimana, di mana, siapa sama siapa dan sebagainya gitu, itu bisa bisa berubah. Contoh lainnya lagi, makan misalnya. Ini yang etiket ya. Eh, Anda lagi makan, diajak makan bareng sama keluarga pacar Anda gitu. Anda makan sama calon mertua misalnya gitu. Makanya di restoran. Terus Anda makan sambil ngangkat kaki ke kursi gitu. Kan jelas itu nggak sopan. Itu etiket ya. Ngangkat kaki sambil makan di kursi, kakinya diangkat ke kursi gitu. Itu nggak sopan. Tapi dalam situasi lain, misalnya nih Anda lagi di rumah sendirian, semua lagi pada pergi, terus lapar, makanlah Anda sambil nonton TV di sofa depan TV gitu ya. Terus kakinya diangkat deh gitu sambil nonton TV, enak gitu kan. Apakah itu dianggap nggak sopan? Ya enggak, orang sendirian, nggak ada orang yang lihat gitu kan. Ngapain ya, biarin aja, mau diangkat kek, mau sambil tiduran kek makannya. Nggak akan terikat pada aturan jadi sopan nggak sopan tadi gitu. Nah, biasanya itu etiket itu terikat pada pergaulan. Kalau ada orang lain bisa jadi nggak boleh, nggak sopan. Tapi ketika sendirian, it's okay gitu. Nah, itu yang etiket. Kalau yang etika, mau ada orang, mau nggak ada orang, tetap nggak boleh. Membunuh tadi misalnya tadi ya, tangan kiri, tangan kanan ya tetap nggak boleh. Ada orang yang lihat, nggak ada orang yang lihat, tetap nggak boleh. Nah, itu etika mutlak. Gitu ya, itu bedanya. Semoga Anda ngerti. Kalau nggak ngerti, silahkan tanyakan di kelas saat kita online ya.
Nah, berikutnya Anda juga akan menemukan kata amoral dan immoral. Apa ini bedanya? Amoral. Amoral adalah perbuatan yang tidak berhubungan dengan konteks moral. Jadi dua kata ini biasanya dikaitkan dengan perbuatan seseorang yang kemudian menimbulkan entah rasa sakit, entah kerugian, entah apapun pada orang lain. Nah, tapi ada bedanya. Yang amoral itu tidak berhubungan dengan konteks moral atau sederhananya tidak sengaja kita lakukan. Misalnya nih ada dokter, kan sering ya, ada dokter ngasih obat ke pasien. Ternyata ada satu bahan di obat itu yang bikin pasiennya alergi misalnya. Habis minum obat malah jadi bengkak-bengkak mukanya, apa gatal-gatal gitu ya, segala macam. Nah, tapi kan dokternya tidak dengan sengaja memaksudkan untuk bikin pasiennya jadi tambah penyakit gitu kan. Nggak sengaja, mungkin karena nggak tahu bahwa pasiennya punya alergi tertentu, pasiennya juga nggak ngerti kalau ternyata dia alergi sama bahan itu dan sebagainya. Jadi tidak dengan sengaja dimaksudkan melanggar moral gitu ya, itu amoral. Kalau immoral apa? Immoral adalah perbuatan yang memang sengaja, secara sadar gitu ya, dilakukan untuk melanggar moral gitu. Misalnya apa ya, itu membunuh, mencuri gitu ya. Pokoknya perbuatan yang bikin orang lain rugi dan dia sadar melakukannya. Saya sebel nih sama orang ini, ntar pokoknya kalau lewat di depan saya pukul gitu, apa saya apalah gitu. Nah, itu sengaja. Nah, itu immoral ya. Yang amoral tadi tidak sengaja. Tetapi ada situasi di mana perbuatan kita yang amoral berubah jadi immoral. Anda akan baca di portal, salah satu contohnya gini. Ada mahasiswa pagi-pagi mau ke kampus buru-buru gitu, udah telat gitu ya. Maka dia naik motor ngebut gitu. Di satu persimpangan dia nabrak orang. Nabrak orang, orangnya terus jatuh gitu ya, luka. Nah, nabraknya tadi itu amoral. Karena kan tidak disengaja, secara sadar nabrak biar dia luka kan enggak gitu. Itu amoral. Tetapi kemudian misalnya gini, udah nabrak, lihat orangnya jatuh, terus si mahasiswa ini celingak-celinguk, nggak ada yang lihat ini, sepi, udahlah tinggal aja gitu. Nah, itu jadi immoral. Karena dengan sadar dia memilih untuk meninggalkan orang yang luka karena dia tabrak gitu. Nabraknya tadi sebenarnya amoral, tetapi kemudian karena dia sengaja ninggalin karena nggak ada orang lihat gitu ya, itu jadi immoral gitu ya. Jadi itu bedanya gitu. Kalau nggak jelas nanti bisa ditanya waktu kita online di kelas gitu. Semoga Anda ngerti apa bedanya tadi. Ini kata-kata ini akan Anda temukan di materi pertemuan ketiga hari ini. Jadi tentu saja untuk tahu ini tentang apa sih kok ngomongin 4 kata ini, Anda harus baca materi lengkapnya di portal. Gitu, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya.